wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih, witir di Masjid Ruhama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada hari ke-16 malam nuzulul Quran. Berarti lebaran kurang 14 hari lagi. Alhamdulillah. Ini masih ngos-ngosan habis ngimami langsung disuruh ceramah. Ya, insya Allah nggak terlalu lama karena nanti makanannya dingin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuzulul Quran adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya anugerah ini hingga pujian dari makhluk, rasa syukur dari makhluk yang dalam surah Al-Qadr disebutkan pada malam hari ini, ya, pada malam nuzulul Quran ini, seluruh malaikat itu turun ke langit bumi untuk menyaksikan peristiwa nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran atau kalamullah. Malaikat ini berdesak-desakan hingga disebutkan langit itu penuh sesak dengan malaikat yang ingin menyaksikan dan bersyukur, kemudian mengucapkan salam, 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 doa keselamatan untuk seluruh umat manusia yang akan mendapatkan kalamullah atau Al-Quran ini. Namun demikian, karena peristiwa ini adalah anugerah yang sangat agung hingga pujian dari seluruh malaikat itu dirasa belum cukup, hingga Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji zatnya sendiri. Di awal surah Al-Kahf disebutkan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah. Allah memuji zatnya sendiri, karena pujian-pujian dari seluruh makhluk ini atas anugerah turunnya Al-Quran itu tidak cukup. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdi, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Inilah betapa besarnya anugerah Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalam yang paling mulia. Tidak ada kalam yang lebih mulia daripada Al-Quran, di mana membacanya saja itu sudah dihitung pahala, tanpa kita harus mengerti maknanya. Meskipun membacanya masih salah-salah, itu sudah dapat pahala karena kemuliaan kalamullah ini. Kemudian apapun yang terkait dengan Al-Quran itu dengan demikian akan mulia dengan sendirinya. Malaikat-malaikat yang mengiring turunnya Al-Quran dalam hadis itu disebut as-safaratil kiramil baroroh, rombongan-rombongan malaikat mulia. Ini pasukan elitnya malaikat, Pak, yang dipimpin oleh Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Mereka ini adalah malaikat-malaikat pilihan, malaikat-malaikat mulia yang tugasnya mengiring turunnya wahyu Al-Quran. Mereka mulia karena tugasnya ini mengawal kalamullah.
Kemudian manusia paling mulia adalah manusia yang mendapatkan wahyu Al-Quran ini. Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mulia di antara manusia, tapi di antara nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, Nabi Muhammad ini menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya para nabi-nabi, pimpinannya para nabi-nabi dan rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah. Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena apa? Dalam bulan ini Al-Quran diturunkan. Kemudian dalam bulan Ramadan ada satu malam yang paling mulia, yaitu apa? Malam Lailatul. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Umat yang paling mulia siapa? Umat Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, ya kita ini yang bentuknya kayak gini-gini nih Bu, itu dalam Al-Quran dinas sebagai umat yang paling mulia. Ukhrijat linnas, yang pernah diutus oleh Allah kepada manusia. Kalian, kita ini makhluk paling mulia, umat paling mulia karena kita mendapatkan berkah dari Al-Quran itu. Dan orang yang paling mulia di antara umat Nabi adalah siapa? Mereka yang paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dalam setiap peperangan, dalam satu peperangan ketika sahabat-sahabat itu banyak yang meninggal dunia, ketika mau menguburkan sahabat ini, Rasul mengatakan, siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Dipilih dulu oleh Allah, kemudian kenapa Nabi? Kuburkan terlebih dahulu untuk menunjukkan kemuliaan orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan Al-Quran ini tidak diturunkan hanya untuk umat Islam, ya. Sebagaimana Rasulullah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiraw wa nadhira, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira atau sebagai pembawa peringatan. Demikian juga Al-Quran terbuka bagi siapa saja yang mau membaca, mempelajari, mengkaji, mengambil hikmahnya, mengambil hidayahnya, petunjuknya, dan lain semuanya. Nah, kita ini apalagi umat Islam, umatnya Rasulullah, orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini, jangan sampai tidak memanfaatkannya. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwasanya Al-Quran ini adalah anugerah yang paling besar dalam hidup kita. Karena tanpa Al-Quran kita ini menjadi orang yang bingung, hidup di dunia ini ngapain, nggak ngerti tugas kita. Tapi Alhamdulillah, sekali lagi, ini adalah anugerah yang besar sehingga Allah sampai memuji dirinya sendiri. Nah, anehnya kadang-kadang yang diberi anugerah besar ini kadang-kadang nggak ngerti, nggak nyadar. Ada yang sampai, mohon maaf, membaca saja belum bisa karena apa? Nggak mau belajar, padahal membaca Al-Quran itu mudah. Sekarang ini banyak sekali metode membaca Al-Quran. Kalau umur 40, 50, 60 tahun belum bisa membaca Al-Quran, saya jamin beli Iqra 3 bulan, Anda pelajari, saya jamin khatam Iqra pasti bisa membaca Al-Quran. Ayo, masih ada kesempatan. Kalau sampai ada umat Rasulullah nggak bisa membaca Al-Quran, nanti ketemu Nabi itu mau ngomong apa? Ini anugerah besar sekali. Saya ulangi lagi, sampai Allah memuji dirinya sendiri. Loh, kok yang diberi itu nggak nyadar? Jangankan membaca, ya,
mentadaburi, ya, melaksanakan makna-maknanya, mengkaji secara mendalam. Ini membaca saja amanah pertama terhadap, ya, amanah paling dasar terhadap Al-Quran, ya, mandat utama kita yang pertama terhadap Al-Quran itu apa? Membacanya. Iqra, membaca, baca aja, nggak ngerti nggak apa-apa dulu, bacaannya nggak bener nggak apa-apa, yang penting mau baca aja dulu. Mulai sekarang saya kepingin jamaah Masjid Ruhama ini semuanya harus bisa baca Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran. Mau salah-salah dikit, pletot-pletot sama kayak ngaji saya, nggak apa-apa, penting mau ngaji dulu, belajar dulu. Sekarang itu Pak, mudah sekali zaman kita itu Pak, ya. Kalau orang-orang dulu itu masih pakai sabak ngajinya, nggak ada metode baca Al-Quran. Sekarang murah, buku Iqra itu 10.000 dapat, 15.000 dapat. Kalau pengen belajar baca Al-Quran, semua saya yakin punya HP, download Quran Kemenak. Nah, ini sekaligus sekarang saya promosi produk kantor saya ini, aplikasi Quran Kemenak di Play Store, itu gratis, nggak ada iklannya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, tinggal baca. Daripada scroll media sosial setiap hari, ngabisin pulsa, nggak nambah iman kita, nggak nambah wawasan kita. Download Quran Kemenak, dibaca terjemahnya pelan-pelan, dibuka tafsirnya pelan-pelan, sedikit-sedikit setiap hari. Insya Allah wawasan kita, kecintaan kita terhadap agama ini nanti akan bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu para ulama, kalau kita membaca Al-Quran setiap di halaman terakhir di Quran-Quran yang lama itu selalu diselipkan doa, Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Itu mesti ada itu. Setiap kali khatam Quran kita baca doanya, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini di dunia ini sebagai sahabat karibku. Kalau ada ungkapan khairu jalisin fiz zamani kitabun, sebaik-baik teman duduk di setiap waktu, setiap saat itu adalah buku. Kita sebagai umat Islam bisa nambah khairu jalisin fiz zamani Qur'anun. Sebaik-baik teman duduk di setiap waktu, di setiap saat adalah Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran ini anugerah yang sangat besar, karunia Allah yang sangat besar. Tidak hanya itu, Allah juga mengutus seorang Rasul yang membacakan, menjelaskan, sekaligus mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu luar biasa lagi anugerahnya. Begitu sayangnya Allah kepada kita ini, karena Allah itu ingin kita semuanya ini bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Maka harus kita pedomani Al-Quran ini. Semua isinya itu demi keselamatan kita, demi kebaikan kita, demi kebahagiaan kita. Tidak ada satupun ajaran dalam Al-Quran ini yang menyulitkan, ingin menyulitkan kita, itu tidak ada. Seandainya ada ajaran dalam Al-Quran ini yang agak merepotkan, pasti Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Umpamanya kita disuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Rasulullah sudah mempraktekkan berpuasa, beliau bisa menjalankan dengan baik. Tapi kalau ada orang-orang yang sakit dalam perjalanan, ibu-ibu yang hamil, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat untuk melaksanakan boleh membayar fidyah. Kalau umpamanya orang sepuh sakit, kalau seandainya sembuh nggak bisa melaksanakan puasa, maka bayar dengan fidyah. Fidyah itu apa? Membayar dengan beras makanan pokok sebanyak 600 gram atau 6 ons. Ibu-ibu yang hamil
kemudian khawatir janinnya itu nanti sakit kalau diajak berpuasa, boleh nggak berpuasa? Setiap hari membayar fidyah 6 ons, dikasihkan fakir atau miskin atau kerabat kita yang fakir dan miskin. Tapi tetap nanti harus membayar puasanya, Bu ya. Jangan bayar fidyah terus nggak ganti puasa. Kecuali tahun depan hamil lagi. Nanti pun hutang lagi. Habis itu nyusuin tahun depan hamil lagi, terus hutangnya numpuk nanti. Itu bapaknya itu yang harus disentil itu. Jangan gitu ya. Apalagi ini saya sekaligus mumpung ingat. Kalau ibu-ibu kemarin punya hutang puasa, ketemu Ramadan kok belum bayar, kemarin belum lunas, dihitung berapa harinya, hari-hari yang belum lunas itu harus diganti dengan fidyah. Ini kalau kita ngikut mazhabnya Imam Syafi'i. Harus diganti dengan tapi tetap nanti harus bayar hutang puasanya juga. Jadi fidyah itu nggak menghilangkan hutang puasa. Tapi karena sudah lewat ketemu Ramadan lagi, maka harus bayar fidyah. Makanya kalau punya hutang, kalau bisa dicicil sebelum Ramadan tahun depan tiba, usahakan sudah lunas. Ya, usahakan sudah lunas. Begitu juga kalau ada orang yang meninggal, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Orang yang meninggal dunia kemudian punya hutang puasa, maka ahli warisnya itu yang harus mengganti puasanya. Nah ini kalau nggak tahu ini. Ya, tapi kalau yang meninggal ini punya kesempatan untuk membayar tapi belum dibayar, maka ahli warisnya harus membayar. Tapi kalau yang meninggal orang sepuh, tua, renta, kemudian kalau sembuh nggak bisa bayar, maka nggak usah dibayar puasanya, dibayar fidyah saja. Tapi kalau orang yang masih kuat, umpamanya ada bapak yang masih gagah, Ramadan ini sakit, 10 hari nggak bisa puasa, kemudian bulan Syawal udah sembuh, Syawal terus sampai Sya'ban puasanya belum diganti, meninggal. Nah, ahli warisnya harus mengganti puasanya. Ada pendapat yang mengatakan gantinya itu cukup dengan fidyah, tapi banyak ulama yang menyatakan harus diganti dengan puasa juga. Jadi ahli waris itu jangan rebutan warisan aja. Tanggung jawabnya mayit, kewajibannya mayit ini juga harus dipikirin. Kalau ada mayit meninggal, maka yang dipikirkan pertama apa? Apakah mayit ini punya hutang apa enggak? Kalau punya hutang, ambilkan dulu harta warisannya. Jangan dibagi dulu warisannya. Kemudian dicek, mayit ini punya hutang puasa enggak? Kalau punya hutang puasa, tunaikan dulu hutang puasanya, diselesaikan. Jadi itulah petunjuk-petunjuk Al-Quran ya. Kalau kita tidak membacanya, enggak mengkajinya, maka kita tidak tahu. Oleh karena itu, ayo mulai sedikit-sedikit, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Yang belum bisa membaca Al-Quran, bismillah, mulai Ramadan ini beli buku Iqra, belajar sama banyak di sini Ustadz. 3 bulan saya jamin bisa ngaji. Yang sudah bisa baca, istiqomah tiap hari harus baca Al-Quran sambil sedikit-sedikit dibaca terjemahannya, sedikit-sedikit ditambah baca tafsirnya dan seterusnya, sehingga ilmu kita, kecintaan kita, iman kita kepada Allah, Rasulullah, dan cinta kita terhadap agama ini semakin bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak menjelaskan kenapa Al-Quran ini diturunkan atau tanggal 17 ini diperingati malam nuzulul Quran. Itu mungkin nanti akan dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain, nanti dibaca di awal juz 10, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamanan. Lihat nanti dibaca tafsirnya nggih. Kenapa 17 Ramadan diperingati sebagai nuzulul Quran? Situ ada peristiwa perang Badar, terjadi 17 Ramadan, disitulah Al-Quran, di hari itu Al-Quran diturunkan. Nah, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, karena ini kultum,
semoga tidak terlalu panjang, dan sebagaimana amanah panitia tadi, habis ini ada ramah tamah. Kebetulan saya juga belum makan nasi. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.